Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Bondan. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, kedua kalinya podcast sama guru SMP PGRI ya. Yang udah pada lulus S1 ya Pak. Alhamdulillah. Aduh, gambarnya juga. Aduh, kita Pak ngecek lagi sana ya. Macam menang sponsor ya tuh di Subuhan Anol itu jadi nama. Duh, aku raya kopi unggul. Di ngopi, kolot mah gelap. Belat. Aduh. Iya Pak, masalah tentangnya ya Mas, sharing-sharing apalah ya. Bahasa aja Indonesia, Sunak jawab mau Bapak lah. Penting saya ngerti ya. Ya. Masalah pegawaian gitu Pak, di antaranya orang rajin tapi aya nu sok sirik gitu Pak. Gitu. Tapi orang itu malas-malasan, sok aya we nu serius ngomong gitu bermuka dua teh dengan kepala. Itu cara menghadapinya gimana tuh Pak? Jadi kita kalau masalah pekerjaan atau pegawaian harus sebetulnya itu semua orang mengalami seperti itu. Jadi artinya pekerjaan itu hanya sebuah syariat. Syariat itu sesuatu yang harus kita kerjakan. Iya. Hakikatnya kita adalah menjemput rezeki. Itu dulu harus paham dulu ke situ. Oh, ini pekerjaan gitu. Rezekinya ada gitu. Kalau syariat kan dinilainya oleh manusia, kalau rezeki itu nanti Allah yang menilai. Jadi intinya kalau dalam bekerja kita memperhatikan ucapan orang lain atau apa sikap-sikap orang kepada kita, maka kita akan tersiksa oleh pekerjaan kita. Sehingga nanti akan keluar kata-kata, kalau kamu sudah tidak nyaman bekerja di situ, ya silakan resign. Tapi kalau kamu masih betah, lanjutkan begitu. Pekerjaan seperti itu. Wah ya, yang disadarnya kita udah rajin kayak gini tapi kayak tetap gitu teh. Nah, ini kalau kata guru saya mah, semua yang kita lakukan itu harus apa ya? Artinya harus ke Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Gitu. Jadi kita jangan mempedulikan orang lain, maka kita tidak akan terpengaruh. Kita mau dibilang muka dua, terserah, ada yang tahu kan hanya Allah. Seperti itu. Jadi Allah dua dulu ya. Berarti pekerjaan mah nomor berapa gitu? Iya, pekerjaan. Karena kan sejatinya pekerjaan syariat. Syariat. Ya. Jadi begini, misalnya syariat, misalnya saya selaku guru honorer kan dari 2004 lah aktif guru honorer ya. Alhamdulillah sekarang masuk P1. Alhamdulillah itu ya. 2004 sekarang udah hampir 20 tahun ya. 20 tahun tuh bayang. Tapi yang di bawah-bawah saya udah ada yang P3K, ada PNS. Nah itu rezekinya kan segitu. Syariatnya kita kerja, rezeki kan yang ngasih Allah. Kita harus yakin bahwa Allah mah hanya akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Gitu. Jadi kalau sudah kembali ke sana, maka insya Allah hati kita yang tadinya emosi, diomongin orang, dijelesin orang, itu akan kembali tenang. Seperti itu. Makanya Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, maka kita akan tenang. Gitu Pak. Jadi pas selama 20 tahun ya Pak. Ya. Ada pengalaman yang paling kalau yang bahagia mah jangan diomongin apa, yang pahitnya satu aja yang paling Bapak pikir gitu sih. Yang saya ingat terus begini. Jadi ini kalau saya ingat secara syariat itu kan, ketika saya menjabat sebagai kepala TU gitu. Ini yang saya ingat. Itu kan ada honor ya. Honornya itu saya 70.000 kata pimpinan saya. Saya masih staf bukan kawur, staf dulu. Honor saya 70.000. Pimpinan saya 100.000 kan. Karena
walaupun saya yang kerja atau yang mengerjakan segala sesuatu, tetap tanggung jawab pimpinan itu lebih besar. Ya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian saya jadi KU-nya. Saya punya anak buah gitu. Ya. Dan honor saya 100.000, tapi staf saya 130.000. Pimpinan saya mengatakan gitu, ya walaupun sampean kepalanya gitu, yang kerja kan anak buahnya, yang siapa anak buahnya, makanya honornya gedean anak buah daripada ketua ya terima saja, mungkin itu rezekinya segitu. Jadi tidak ada perasaan kecewa, iri di hati. Oh ya udah, rezeki saya segitu. Kalau sudah ngomong rezeki, kita harus ingat rezeki itu sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Ini baru juga 5 menit udah banyak pepatah yang ya, kalau masalah pekerjaan, harus bekerja itu sebetulnya bukan apa ya, jabatan yang kita punya, tapi bagaimana kita mencintai pekerjaan yang kita lakukan. Jangan mengharapkan penilaian dari pimpinan, dari manusia, dari makhluk. Yang kita harapkan itu penilaian dari Allah. Itu yang terpenting. Ibadah ya Pak. Kalau Allah menilai itu baik, jadi gini, guru honorer gajinya itu kan kecil, 300.000, 500.000, bandingkan dengan guru yang ASN kan 3 juta, 4 juta, bedanya berapa? 2.700.000. Guru honorer jangan kecil hati. Kalau pekerjaan yang kita lakukan sebagai guru honorer betul, baik, benar, maka sisanya kekurangan dari honor kita itu akan Allah ganti rezekinya yang lain. Rezeki itu bukan uang mulu. Keluarga sehat, rumah tangga harmonis, masih bisa ngopi. Masih bisa ngopi. Rezeki. Karena kita harus buka. Ya. Wah, baru nah PNS mah gajinya gede gitu. Orang mau honor letik wae, jangan. Kita lakukan saja kerjaan kita. Kalau kita bekerjanya betul, kalau kamu pantasnya gajinya 3 juta, sisanya kalau tadi honornya 300, sisanya yang 200 Allah kasihkan dari rezeki yang tidak terduga-duga. Itu harus yakin. Kalau kita tidak yakin sama Allah, yakin sama siapa lagi? Benar Pak. Okay. Saya juga baru honor 8 tahun Pak lah. 8 tahun belum lama, saya 20 tahun. Udah nggak diaku sama Pemda honornya. Wah, udah. Kalau harus kecewa, sakit hati, habis. Energi kita habis. Sabar ya Bang. Harus sabar, cintai pekerjaan kita. Maka jangan ibaratnya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, seperti itu. Setuju ya. Gumpur sebenarnya. Nanya kalau senior. Kalau kerjaan gitu ya Pak ya. Aduh. 8 menit juga sama. Jadi di sini direkam juga ya Pak suaranya, di sini juga sama. Terus pertanyaan selanjutnya lagi apa ya? Aduh. Gumpur aduh. Ibarat kata ya Pak, kalau di yang ngajar Bapak terkenal dengan galaknya gitu Pak. Oh ya. Ke siswa tuh. Tapi kan galak juga Pak, itu kasih sayang ya Pak ya. Ya. Jadi begini. Guru konotasi galak ya. Itu arti galak itu ada 2 makna. Makna galak karena benci dan galak karena kasih sayang. Kan bingung ya, ada galak tapi kasih sayang. Jadi sebetulnya seorang guru selaku pendidik itu tidak hanya mengajar. Jadi guru itu mendidik dan mengajar. Kalau mendidik itu bagaimana siswa kita ini memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik. Kalau mengajar mah bagaimana siswa kita dari yang tidak tahu menjadi tahu. Itu mengajar. Mengajar mah cukup dikasih buku, suruh nulis, selesai. Kerjakan. Kalau mendidik itu nggak bisa. Mendidik itu harus kitanya memberikan contoh. Misalnya saya terkenal paling galak. Ya, karena diniati kalau saya ini sampai apa ya? Main tangan, meniati tangan saya yang melayang ke bagian tubuh siswa itu adalah mengusir setan yang ada di dalam tubuhnya. Bukannya mukul tanpa
Sebab ya karena Bukan. Nggak ada guru mukul siswanya ujung-ujung datang sini kamu jebret aja dipukul, nggak ada salah apa, nggak mungkin. Nggak Pasti mungkin. siswanya dulu. Dan itu bukan pasti nggak pernah guru itu langsung ujung mukul aja, pasti ada peringatan sebelumnya. Peringatan sebelumnya, hari pertama peringati pasti begitu, hari kedua, hari ketiga begitu. Ya, kalau mengajar itu ibaratnya meluruskan besi. Ada besi yang lunak diluruskan di gini bisa. Ada kalau yang udah keras itu harus ditempa. Tempa, coba harus itu. Makanya di sini di SMK PGRI visi misinya kawah Chandra di muka. Masuk ke sini, masuk ke kawah Chandra di muka. Lulus dari sini kayak Gatot Kaca, Sakti Mandraguna. aduh teman-teman banyak masuk ke SMPTG Sadu Gantar ya. Itu ya pengalaman. Jadi bukan galak tuh bukan karena kita memukul ya Pak, tapi ada kasih sayang dan apa satu lagi Pak? Ada emang karena benci, karena dendam pribadi. Karena kenapa ya Pak dijawab jujur juga susah gitu ya Pak. Ditanya udah 3 kali baru jujur nah itu. Iya. Karena kan kalau saya kepada siswa saya, selama kamu jujur maka kamu aman. Aman. Yang penting jujur, itu kan yang sulit ngajari jujur. Kalau orang pintar banyak, orang jujur itu yang sudah mulai berkurang. Lagi ada ya. Banyak tadi pertanyaan tutupnya Hilang. bukan Pak Akil. Aduh. Ya, jadi pertanyaan kita ngopi. Ngopi dulu ya Pak. Aduh. Pak santri keluarga Pak, anak tuh udah berapa Pak? 2 ya Pak? Anak 2 alhamdulillah. Lulus semua ya Pak? Ya. Bebas 1 lagi belum ya? Yang bungsu kelas 6 SD, yang pertama semester 1 baru masuk kuliah di Unsap ya. Alhamdulillah. Tapi Pak prinsip udah punya anak, udah lulus semua sekolah dasar gitu ya Pak. Sekarang kuliah, mindsetnya gimana tuh Pak? Mindset itu yang diajarkan oleh guru-guru saya. Yang penting ke anak itu diajarkan tauhid, keimanan dulu kepada Allah. Karena kalau anak tauhidnya kuat, maka hatinya itu akan lembut. Maka apapun yang kita sampaikan kepada anak kita, karena hati anak itu lembut, karena biasa tauhidnya itu kita perkuat sendiri di rumah, akan mudah. Jadi biasakan, yang pertama itu biasakan anak kita itu subuh itu sudah bangun. Kamu ini bapaknya cancak dah. Nah itu kan masalahnya. Yang susahnya tuh itu. Jadi biasakan anak-anak kita di rumah itu subuh itu sudah bangun. Ya. Jangan aduh karunya masih penting, jangan. Karena subuh lah awal semua kegiatan kita, yang sampai ke maghrib lagi itu dari subuh dulu. Saya sering mendengar Bapak Adan itu. Ya, karena saya pernah mendengar guru saya mengatakan yang adan muadzin oleh Allah akan dibuatkan rumah di surga. Amin. Jadi filosofi saya, rumahnya sudah ada di surga. Masa saya nggak ke surga? Orang udah punya rumah. Makanya adan itu jangan nggak mau, harus mau. Gitu filosofi. Jangan malu-malu suaranya jelek apa. Penting niat. Niat kita emang kita adan, harus malu sama Allah gitu. Allah minta tolong nih waktu subuh ada nih. Podcast diam dulu. Gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Udah 14 menit. Bapak saya pengen jelasin ya foto-foto yang ada di sini, cuma ada 3 foto. Ya. Aja ya Pak, tolong dijelasin dan diceritakan kalau kelihatan. Di sini nanti adalah itu foto saya usia 30 tahun ya. 30 tahun ya, masih 30 tahun. Udah
sudah honor 30 tahun, baru punya anak satu. Jaketnya juga sama ya Pak. Ya jaketnya sama kayak gitu. Makanya saya pakai jaket ini biar Bapak. Ingat itu adalah untuk OSN Iya. dari Kecamatan Gantar kirim ke Indramayu. Berarti ini foto lagi ngapain Pak? Itu lagi action aja. Di mana ya Pak? Kira-kira tahu ya Pak? Apa udah lupa? Itu di Pendopo kalau nggak salah. Pendopo. Karena ngantar anak ke Pendopo itu. Oh gitu. Ya, yuk. Ayo. Ayo. Gaya banget action. Tuh. Oke, foto kedua Pak. Ini adalah di Curug Cijalu. LDK di Curug Cijalu. Tahun lu? Masih ingat? Ya 2012 lah. Saya masih SMK Pak. 2012 itu. Curug Cijalu. Merasakan dinginnya air curug. Curug Cijalu. Masih kurus badannya juga. Nah, sekarang juga masih kurus. Kurus tapi terjaga apalah. Sehat-sehat. Curug Cijalu LDK. Ayo Pak. Nah, kalau tidak salah ini yang di LDK Bapak Ade Sunaria. Ini teh. Iya. Tahun 2012 kalau tidak salah. Posisinya itu Ade Sunaria. Ya, ada Suraya Arpas Channel ya. Ya, Arpas Channel dia pokoknya akan teringat selalu. Jadi di mata saya itu nggak ada yang benar, salah semua. Pusing. Oke. Lanjut. Ini Pak, sama ini juga. Ya, ini sama. Kalau tadi mandi, kalau ini sedang apa ya? Beres-beres, ini mau pulang beres-beres. Beres-beres itu harus mengontrol, membantu anak-anak yang baru LDK itu. Jangan sampai ada yang tertinggal, bahaya. Jauh Cijalu, Subang, ketinggalan waduh. Aduh. Itulah itu aja yang hanya 3 foto gitu ya paling cepat. Ada mungkin satu lagi dua lagi ya Pak, pesan ke keluarga sama pesan ke penonton yang di sini Pak lah tentang pekerjaan atau ke keluarga tentang pribadi, mungkin pesan-pesan apa ya Pak? Untuk penonton, untuk para penonton menyimak, sekali lagi pekerjaan itu hanya syariat, hakikatnya kita menjemput rezeki, mendapatkan rezeki dari Allah. Jadi pekerjaannya itu saja, tapi rezekinya bisa banyak karena kita harus mempelajari 8 Allah memberikan rezeki kepada kita. Bisa dicari ya, ilmunya ada yang karena istighfar, karena membaca sholawat, karena bersedekah, karena selalu bersyukur, itu rezeki akan bertambah. Pekerjaannya tetap, tapi rezekinya nambah. Terus rezeki tidak selalu dalam bentuk uang. Rezeki adalah segala sesuatu yang kita nikmati. Itu rezeki. Benar Pak. Jadi kepada para penonton, cintai pekerjaan kita, kerjakan dengan ikhlas, penuh semangat, jangan banyak mengeluh. Terus untuk keluarga, ini kalau untuk keluarga, sebenarnya saya rada sedikit hibeg. Takut salah ngomong nanti Bunda, Ibu Kapolda di rumah marah-marah. Nah ini apa baik buat anak dan buat ibu nanti. Jadi untuk keluarga, kalau ini harus dipahami. Jadi ketika kepala keluarga berangkat bekerja, ya jangan diharapkan hasilnya datang hari itu. Soalnya sekarang berangkat kerja, jangan ditunggu pulang kerja dapat apa gitu. Iya. Belum tentu dapat. Tapi begitu sampai rumah, kita datang ke rumah gitu kan, assalamualaikum, waalaikumsalam, ayah udah pulang, iya, capek ya, capek, mau kopi, itu nggak usah ditawarin mau kopi. Kalau Ibu Kapolda saya nggak pernah nawarin, dia bikin kasih. Dan kita selaku suami, istri sudah membuat itu ya kita minum. Jangan, saya nggak pengen kopi dibikinin, jangan, hargai.
Atau istri kita sudah makan, kita di luar misalnya oleh pimpinan diajak makan, nyampe rumah istri masak. Ya jangan bilang udah makan tadi sejangan. Kita makan lagi. Jadi sama-sama menghargai. Jadi istri senang. Gitu. Padahal pasti sih kita tahu dong zaman habis makan-makan. Masak lagi kan di rumah, makan nggak? Kita harus makan walaupun perut kita kenyang. Istri itu akan senang. Jangan lagi ya, ilmu ya. Jangan membawa pekerjaan ke rumah. Kalau pekerjaan dibawa ke rumah semerawut. Malah kerjakan. Kasihan ya. Nanti anak kita kan ya pengen diem aja lagi sibuk. Dan kepada para pimpinan jangan berikan tugas untuk anak buahnya, untuk bawaannya untuk dibawa ke rumah. Kasihan. Di rumah itu untuk keluarganya, anak istrinya. Pekerjaan. Pekerjaan di kantor aja. Selesaikan di kantor. Tidak perlu izin lembur lah gitu. Izin lembur seperti itu. Jangan lemburnya jangan di rumah. Kasihan yang di rumah. Pusing. Pesannya Pak belum ke anak dan sama bunda. Ke anak siapa? Ya, anak bapak. Untuk anak-anak saya yang saya banggakan, insya Allah meridhoi jalan kalian. Pesan dari ayah kalian ini, satu, jangan pernah meninggalkan sholat dalam kondisi apapun. Sholatlah, karena sholat itu yang akan memperbaiki hidup kita. Pada istri saya, istri tercinta, sampai kapanpun hanya kamu yang ada di hatiku, tidak ada yang lain. Jangan berharap saya pindah ke lain hati, tidak mungkin terjadi. Swear. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Mungkin ini hanya sekedar pertanyaannya biasa aja ya Pak ya, gak berbobot, coba ya ini buat mengisi waktu luang. Waktunya udah 22 menit. Ya terima kasih buat Pak Ponda ya. Gak dikasih apa cuma kopi ya. Itu aja Pak, mungkin mau di share lagi, like and comment buat Bapak gitu. Jangan lupa gitu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Di mana? Akhir Ramadan. YouTube Akhir Ramadan ya. Saya akhiri podcast kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.